Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan Anda, saya, serta kita semua seringkali menemukan sebuah tantangan yang harus kita hadapi di dalam persiaran hidup kita. Memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti kita harus berhenti, berdiam, mengeluh, dan berkomentar ke sana kemari. Beranilah kita untuk menghadapi perubahan yang terus tetap ada dengan selalu berjaga-jaga dan siap sedia berproses di dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, bangkitkanlah pada umat-Mu niat untuk menyongsong kedatangan Kristus utusan-Mu dengan amal baik. Semoga berkat bimbingannya kami pantas memperoleh kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada minggu ini kita membuka lembaran baru dalam kalender liturgi kita. Di tahun yang baru, yang perlu kita sadari, Anda, saya, serta kita semua, yakni perubahan yang selalu tetap terjadi, yang menjadi irama di dalam persiaran hidup kita. Tetapi semuanya ditentukan bagaimana Anda, saya, serta kita semua menyikapi perubahan yang ada. Pada pasca kebenaran, menyongsong tahun politik 2024, kita dihadapkan pada informasi-informasi yang mudah didapatkan, tetapi tidak mudah untuk mencari informasi yang didasarkan pada fakta kebenaran. Ada begitu banyak hoaks yang disebarkan, sehingga apa yang benar menjadi kabur dan apa yang salah menjadi seolah-olah benar karena terus diulang. Hidup di dalam dunia yang serba cepat, instan, informasi yang tidak mengalami begitu banyak hambatan, membuat Anda, saya, serta kita semua harus berani menciptakan atau berani membuat diri kita tidak mudah dikendalikan ataupun menjadi pribadi yang ikut arus dengan informasi yang ada. Di dalam kitab nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa Tuhan menghimpun semua bangsa dalam kerajaannya yang damai dan abadi. Tetapi kembali, tawaran itu sifatnya adalah tawaran yang bebas. Kita pun diminta untuk menanggapinya dengan sikap yang merdeka. Beranikah Anda, saya, serta kita semua menjalani iman kita dengan kemerdekaan? Artinya apa? Artinya ketika keselamatan yang sudah ditawarkan, yang sudah dekat itu, kita lakukan dan kita ikuti dengan kebijaksanaan, dengan kesetiaan di dalam prosesnya. Menunggu adalah sesuatu yang tidaklah mudah dan seringkali membosankan. Bahkan Anda, saya, serta kita semua ada kemungkinan besar ketika kita menunggu, kita melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak penting, bahkan membuat kita menjadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Menunggu bukan berarti diam, menunggu bukan berarti tidak bekerja. Sebetulnya waktu menunggu kedatangan Sang Juru Selamat atau Sang Sabda yang menjadi manusia
menjadi kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa memperbaiki dan mengevaluasi selama 1 tahun perjalanan hidup rohani kita. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita pertahankan untuk menjaga agar iman Anda, saya, serta kita semua tetap bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Anda, saya, serta kita semua kembali diingatkan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini. Berjaga-jagalah dan bersiap-siagalah. Wacana tentang krisis ekonomi sudah dihembuskan. Tetapi bukan berarti kita menjadi takut dan terlalu khawatir hingga akhirnya kita tidak berani mengambil sebuah keputusan. Masa Advent telah dimulai. Sekali lagi, Anda, saya, serta kita semua diingatkan kembali. Berjaga-jagalah. Kamu juga harus bersiap, karena pada waktu yang tidak kamu duga, Anak Manusia akan datang. Satu hal kata kunci dalam permenungan hari ini, perubahan itu tetap ada. Tetapi yang menentukan hasilnya adalah bagaimana kita bersikap dengan perubahan yang ada. Apakah kita menanggapinya dengan bijaksana, dewasa, yang selalu mencari solusi kreatif dan inovatif yang menjadi solusi dari setiap perubahan yang ada? Ataukah kita hanya mengeluh, menggerutu, dan berkomentar ke sana kemari tanpa melakukan segala sesuatu? Menunggu yang sia-sia adalah sikap yang sia-sia belaka. Menunggu yang produktif ialah pribadi yang senantiasa menjadikan kesempatan untuk bermenung, mengevaluasi, berefleksi, dan mengoreksi diri agar iman kita tidak mudah digoyahkan. Mari kita jadikan awal pekan Advent ini di dalam minggu Advent yang pertama menjadi berkat untuk terus berubah, bangkit, dan membenahi hidup agar kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya jika Anda, saya, serta kita semua menggunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab di dalam menapaki persiaran hidup. Kebebasan yang ada tentu digunakan untuk menjadi berkat dan bukan untuk mengacau balokannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.